ayat yang terkenal ya teman-teman ya. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Aku bacain, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah, ayat-ayat ini kan kita semua pasti udah pernah dengar ya. Tapi hari ini aku pingin ngajak kita untuk mendalami lebih lagi. Ini diucapkan oleh Yesaya jauh sebelum orang Israel itu dibawa ke pembuangan ke Babel ya. Ini gambarnya mereka dibuang ke Babel gitu. Jadi justru ketika orang Israel akan mengalami hal-hal yang buruk gitu ya, Yesaya malah menubuatkan bahwa orang-orang yang berharap kepada Tuhan itu tidak akan capek gitu ya, tidak akan capek untuk menanti-nantikan janji Tuhan. Jadi kita ngerti keadaannya. Yesaya itu ditulis sekitar tahun 700-an sebelum Masehi ya teman-teman. Jadi ini pembuangan ini akan terjadi sekitar 100 tahun setelah Yesaya. Jauh sebelum itu terjadi, Yesaya sudah kasih nubuat ini yang akan terjadi di masa depan, tapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan itu akan mendapat kekuatan baru. Mereka nggak akan lemah gitu. Nah, kita akan ngelihat reaksinya bangsa Israel ya teman-teman ya. Tentunya kalau kita ngalamin sesuatu yang nggak enak nih ya, misalnya nih sudah jatuh ketimpa tangga pula gitu ya, kita lagi kesulitan dalam pekerjaan kita, misalnya kerja sendiri, terus kita kekurangan uang gitu ya, ada masalah dengan keuangan teman-teman, terus habis itu udah dalam kondisi seperti itu, ketimpa tangga pula, misalnya ada anggota keluarga yang sakit, aduh gitu kan, terus habis itu perlu apa lagi? Padahal kita nggak punya uang gitu. Nah, mungkin kita akan ngomong kenapa ya ini terjadi pada saya. Ini juga yang disampaikan sama orang Israel. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tuhan membiarkan aku dibawa ke pembuangan. Tuhan membiarkan aku dijajah sama bangsa-bangsa asing. Tuhan membiarkan aku mengalami kesusahan. Tuhan membiarkan aku homeless, nggak punya rumah. Tuhan membiarkan aku jadi budak buat orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan. Tuhan nggak peduli sama aku. Wajar ya kalau orang Israel ngomong seperti itu, teman-teman. Tuhan nggak peduli sama kita. Tuhan sudah melupakan kita. Tapi sekarang kita akan melihat, teman-teman, apa yang disampaikan oleh Yesaya di sini. Kita mau melihat Yesaya 40 dalam konteksnya. Tadi kan ayat di awal, benar, ayat yang pertama itu dari Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Ini dua ayat terakhir. Nah, kita akan melihat pasal 40 secara keseluruhan supaya kita ngerti kenapa kok di akhirnya Tuhan ngomong seperti itu gitu ya. Nah, kita akan melihat bersama-sama apa yang menjadi kekuatan bagi orang Israel untuk tetap berharap kepada Tuhan walaupun mereka akan mengalami sesuatu yang buruk, yaitu pembuangan ke Babel. Ada 4 hal, teman-teman, berdasarkan Yesaya pasal 40 ini. Yang pertama, penderitaan itu tidak kekal, tapi kasih Tuhan itu kekal. Ya, jadi nggak ada di dunia ini penderitaan tuh kekal gitu. Pokoknya semua yang ada di dunia itu ya sementara, ada akhirnya. Tapi kasih Tuhan kepada kita, kepada umatnya, itu nggak pernah berakhir. Kasih Tuhan kepada Israel itu tidak berakhir, walaupun mereka berkali-kali berontak terhadap Tuhan. Ini kita lihat di ayat yang pertama dan yang kedua. Tuhan berkata, hiburkanlah umatku, demikian firman Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem, dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Nah, di sini Tuhan memberikan satu kabar baik ya teman-teman ya. Hiburkan umatku Israel. Kenapa? Karena sudah selesai masa-masa yang sulit itu. Jadi ada akhirnya. Tapi seperti yang tadi aku bilang,
Kasih Tuhan itu nggak berakhir, teman-teman. Karena di sini Tuhan katakan, dia menyebut Israel sebagai umatku, dan dia menyebut dirinya sebagai Allahmu. Jadi selama-lamanya Israel tetap umatnya Tuhan. Walaupun mereka berbuat hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, walaupun mereka melanggar firman Tuhan, tapi Tuhan tetap setia dengan perjanjiannya. Kasih Tuhan itu kekal. Dan selama-lamanya Allahnya Israel adalah Tuhan. Tuhan tidak meninggalkan mereka gitu, walaupun Israel sedang dalam pembuangan, dalam kekalahan gitu, tapi Tuhan tetap menyertai mereka. Nah, teman-teman, kenapa sih Israel mengalami pembuangan? Kenapa kok mereka dikalahkan bangsa asing gitu ya, terus mengalami penderitaan? Karena mereka berbuat dosa. Mereka sudah ratusan tahun menyimpang dari Tuhan. Dan itu membuat Tuhan akhirnya harus menjatuhkan hukuman kepada mereka. Kadang Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membentuk kita. Itu benar. Karena kalau orang tuh lagi menderita, dia ingat Tuhan ya. Hari Jumat beberapa waktu yang lalu, Pak Adam menyampaikan firman, lalu dia berkata, kita harus hati-hati kalau pertama ada masalah besar, karena itu bisa membuat kita berpaling ya dari Tuhan. Dua, masalah kecil. Dan yang ketiga, tidak ada masalah. Juga bisa bikin orang lupa sama Tuhan. Nah, biasanya kalau lagi punya masalah, kita ingat Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan. Dan ini juga dilakukan sama orang Israel gitu ya. Waktu mereka ada masalah, mereka dibawa ke pembuangan, mereka ingat Tuhan dan mereka, waduh Tuhan, tolong kasihani kami, ampuni kami, seperti itu. Sedangkan waktu mereka hidup baik-baik aja, mereka nggak ingat Tuhan ya teman-teman. Mereka semaunya sendiri. Tuhan mengizinkan penderitaan untuk membentuk umatnya. Tapi Tuhan tidak bersuka cita ketika umatnya menderita. Ini kita harus ingat. Tuhan tuh nggak happy kalau kita susah. Kita misalnya kayak anak ya, anak nakal. Lalu orang tuanya harus mendidik dia. Ini kalau nggak diajar, anak ini nggak tahu kalau ini salah dan dia akan ulangi lagi. Diajar. Tapi apakah orang tuanya seneng waktu lihat anaknya nangis? Waktu lihat anaknya sakit? Tentunya nggak ya teman-teman. Tuhan juga nggak seneng waktu kita menderita. Makanya tadi Yesaya pasal yang ke-40 ayat pertama dikatakan, hiburkanlah. Karena Tuhan tahu betapa Israel sudah menderita, betapa mereka sudah mengalami hal-hal yang nggak enak. Dan Tuhan berkata, ini waktunya penghiburan, kelepasan, penderitaan sudah berakhir, tapi kasih Tuhan bagi mereka tidak akan berakhir. Jadi ini alasan yang pertama yang membuat umat Tuhan bisa tetap kuat mengharapkan janji-janji Tuhan. Dan kemudian yang kedua, teman-teman, Tuhan pasti, pakai garis bawah ya, pasti memberikan kelepasan. Nah, sekarang nih kita kan lagi di masa-masa yang galau juga ya teman-teman ya. Kita nggak tahu kapan COVID ini bakalan selesai, kapan semua bakal kembali ke normal, apakah kita bakal kembali ke normal gitu ya, atau akan begini terus, kita nggak ngerti. Nah, ada kalanya kita berada dalam keadaan seperti itu juga. Sampai kapan Tuhan aku harus ngalamin seperti ini? Sampai kapan Tuhan aku harus nunggu gitu ya? Tapi kita melihat dari firman Tuhan, teman-teman, Tuhan berjanji pasti akan datang kelepasan. Ini di ayat 3 sampai ayat 8 dari Yesaya pasal 40. Kita akan lihat ayat 3. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Nah, ini ayat yang dikutip oleh Yohanes Pembaptis ya. Dia bilang dia adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Nah, teman-teman, padang gurun ini satu tempat yang nggak ada jalannya gitu ya. Jadi harus dipersiapkan jalan. Ngapain mempersiapkan jalan kalau nggak ada yang lewat? Dan buat apa bikin jalan susah-susah di padang gurun? Ternyata jawabannya adalah karena ada raja
yang akan lewat, yaitu Tuhan sendiri. Ayat yang kelima, maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Ada suara yang berkata, berserulah. Jawabku, apakah yang harus kuserukan? Ini yang diserukan. Seluruh umat manusia adalah seperti rumput dan semua semaraknya seperti bunga di padang. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu apabila Tuhan menghembusnya dengan nafasnya. Sesungguhnya lah bangsa itu seperti rumput. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Nah, teman-teman tadi dikatakan jalan di padang gurun gitu ya. Ini menggambarkan perjalanannya orang Israel. Ini yang lingkaran merah, itu daerah Israel. Ya, ada namanya ya Yerusalem. Kemudian yang lingkaran biru ini Babel ya teman-teman, Babylon. Nah, kita melihat di antara itu ada padang gurun yang luas. Dan Tuhan berkata persiapkan jalan karena Tuhan akan lewat. Jadi ini kira-kira ada dua pengertian ya teman-teman. Yang pertama adalah secara literal, orang Israel akan kembali ke tanah mereka di Yerusalem gitu. Mereka akan dipimpin oleh Tuhan untuk balik lagi melewati gurun. Dan ini benar-benar terjadi waktu Babel runtuh dan bangsa itu diambil alih oleh Persia. Raja Kores membebaskan orang-orang jajahan, disuruh kembali ke negeri mereka masing-masing, termasuk Israel. Tapi pengertian lain ya seperti yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis ya. Pengertian rohani bahwa Tuhan akan datang. Dan jalan bagi dia harus dipersiapkan, yaitu lewat pertobatan. Nah, ini merupakan satu janji, teman-teman. Setelah nubuat ini disampaikan oleh Yesaya, ini benar-benar terjadi. Tuhan benar-benar datang. Jadi, orang Israel benar-benar kembali dari pembuangan, dan penggenapan berikutnya Tuhan Yesus benar-benar datang, gitu ya. Dipersiapkan jalannya oleh Yohanes. Ada satu penggenapan lagi yang belum terjadi, yaitu di akhir zaman. Ketika Tuhan Yesus datang kembali. Nah, kitalah orang-orang yang sekarang sedang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Tapi ini menjelaskan pada kita ya bahwa apa yang sudah Tuhan katakan itu pasti akan terlaksana. Ya, Tuhan pasti menepati perkataannya. Ini firman Tuhan katakan rumput menjadi kering, bunga menjadi layu. Sesungguhnya bangsa itu seperti rumput. Tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah pasti terjadi. Firman Allah bisa dipercaya. Tuhan itu nggak berubah-ubah. Nggak seperti manusia yang hari ini ada, besok nggak ada. Tuhan terus ada, dia terus bekerja, dan rancangannya itu pasti terlaksana. Ya, teman-teman. Kemudian berikutnya, hal yang ketiga, yang menjadi pengharapan bagi kita di dalam menantikan janji Tuhan adalah Tuhan itu maha kuasa. Kalau Tuhan itu nggak maha kuasa, maka percuma kita nunggu-nunggu itu ya, kapan Tuhan akan memenuhi janjinya, itu percuma. Tapi karena Tuhan kita itu maha kuasa, maka kita punya alasan untuk berharap kepada Dia. Nah, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 40 ayat 21 sampai ayat 26. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertahta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada, dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapa hendak kamu samakan aku, seakan-akan aku seperti dia, firman yang maha kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah. Siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya? Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia maha kuasa dan maha kuat. Kalau teman-teman lihat
semua yang Tuhan ciptakan ya teman-teman ya. Benda-benda langit, bulan, bintang, matahari. Pernah nggak sih kita tuh mikir betapa besarnya Tuhan kita? Dia menciptakan itu semua. Kalau kita lihat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, pernah nggak sih kita mikir, kok bisa ya ini terjadi? Kok Tuhan bisa mengatur segala sesuatu sampai jadi seperti ini? Tuhan kita itu maha kuasa. Dan nggak ada yang bisa menghalangi dia, teman-teman. Di dunia ini banyak orang-orang berkuasa, tapi semua itu remeh di mata Tuhan. Nah, ini adalah Raja Asyur ya, teman-teman. Salah satu raja yang paling terkenal namanya Asyurbanipal. Dia ini pendekar lah pokoknya lah, penakluk banyak daerah. Tapi orangnya udah mati dan kita tinggal lihat reliefnya aja. Di manakah dia? Dia udah mati. Nyawanya ada di tangan Tuhan dan sudah diambil sama Tuhan. Lalu ini juga raja yang besar, Nebukadnezar. Tapi sama seperti Asyurbanipal, dia juga udah mati. Dia mengalahkan banyak bangsa, dia raja yang hebat, tapi dia nggak bisa seperti Tuhan. Dia menyamakan diri seperti Tuhan ya. Dia buat patung, lalu dia suruh orang menyembah patungnya. Tapi dia bukan Tuhan, dia manusia. Dan manusia itu nyawanya ditentukan oleh Tuhan. Dan dia juga udah mati, udah nggak ada lagi. Tuhan berkata di Yesaya 40 ayat 15, sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sebutir debu pada neraca itu berarti nggak ada beratnya, teman-teman ya. Nggak ada bobotnya sama sekali. Sesungguhnya pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Jadi kayak nggak ada gitu di depan Tuhan. Kekuatannya, kehebatannya. Ini tadi aku cari gambar, ini Babel pada masa jayanya. Kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Dia punya pintu gerbang yang luar biasa, itu namanya pintu gerbang Istar, yang lebar sekali. Nah ini untuk ukuran 2.700 tahun yang lalu, ini luar biasa ya teman-teman ya. Kalian bayangin berapa banyak orang yang dikorbankan untuk membangun kota sebesar itu. Di tengah-tengah kota ada sungai Efrat. Kita bisa lihat di sebelah kanan atas itu. Sungainya membelah kota Babilonia jadi dua. Dan ada jembatan yang lebarnya 100 meter. Lebar jembatannya 100 meter. Jadi gila banget. Ini bangsa yang sangat kaya, megah, sangat jaya. Tapi kalau sekarang kalian ke Irak dan mau lihat Babel, kayak apa sih Babel yang luar biasa itu? Yang akan kalian lihat pemandangan seperti ini, teman-teman. Sudah nggak ada lagi. Nggak bisa diperbaiki lagi. Nggak ada orang yang mau nginep di situ. Wah, di sini bimbit gitu kan. Jin-jin ya di dalam Yesaya dikatakan. Isinya binatang liar, jin, ya pokoknya semua yang jelek-jelek itulah. Di mata Tuhan ini sama sekali nggak ada kuasanya. Nah, teman-teman Tuhan kita itu maha kuasa ya. Makanya kita nih pola berpikirnya tuh harus diubah. Coba bayangkan satu jenis kekuasaan di dalam dunia ini. Taruhlah misalnya kekuasaan finansial ya, keuangan. Seandainya kalian itu anaknya orang ini, teman-teman. Semua tahu ya ini siapa ya? Oh, enggak tahu kebangetan lah. Ini Bill Gates, orang terkaya nomor, nggak tahu nomor berapa, nomor 4 kali ya, apa nomor 3, apa nomor 5 gitu. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5 lah. Di dunia. Di dunia. Kaya banget. Nah, Bill Gates ini nggak mau mewariskan kekayaan kepada anak-anaknya, kata dia. Jadi dia berencana cuma memberi, anaknya ada 3 ya teman-teman. Kalau saya nggak salah ingat, itu dia rencana cuma kasih satu anak tuh 10 juta dolar aja gitu, sebagai warisan. Cuma 10 juta dolar. Ya ampun, itu kalau kita rupiahkan itu berapa keturunan baru habis tuh ya uang sebanyak itu. Jadi kira-kira masuk akal nggak sih kalau anaknya Bill Gates khawatir tentang uang? Kan nggak masuk akal ya. Kamu anaknya Bill Gates mikirin uang. Iki, duitnya nyandak rak yo nek check out di Shopee gitu. Kan nggak mungkin dia berpikir seperti itu. Apapun yang dia mau beli, dia bisa beli. Nah demikian pula dengan kita. Kita ini kan anak-anak Tuhan.
Tuhan kita maha kuasa. Apa yang dia nggak bisa? Dan karena itu kita bisa percayakan kepada Tuhan segala sesuatu. Ya, kita bisa serahkan kepada Tuhan segala sesuatu. Kalau Tuhan ngomong itu pasti terlaksana. Kalau Tuhan janji pasti ditepati. Kalau Tuhan punya rencana pasti terjadi. Jadi nggak ada yang patut untuk dikhawatirkan kalau kita percaya kepada Tuhan. Nah ini, karena Tuhan kita maha kuasa. Tadi firman Tuhan katakan dia membentangkan langit seperti tenda. Langit loh, bukan kain apa gimana ya, tapi langit dibentangkan oleh Tuhan. Dia memanggil bintang-bintang, semuanya keluar. Nggak ada manusia yang punya kuasa seperti itu. Tapi Tuhan kita maha kuasa. Karena itulah kita bisa menjadi kuat di dalam pengharapan kita kepada Tuhan dan nggak capek-capek untuk percaya kepada Tuhan. Nah yang terakhir teman-teman, yang keempat, Tuhan itu sumber kekuatan. Ya, kenapa kita bisa kuat di dalam menantikan penggenapan janji Tuhan? Kenapa kita bisa nggak jadi lesu, nggak jadi payah gitu ya ketika kita menantikan firman Tuhan terjadi? Karena Tuhan itu sumber kekuatan. Ini di ayat 28 dan 29. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah teman-teman, seringkali kita nih sok bisa gitu ya teman-teman ya. Aku harus kuat. Lalu nguat-nguatin diri sendiri. Tapi kan capek juga akhirnya. Kenapa? Karena kita bersandar pada kekuatan kita. Dan nggak minta kekuatan dari Tuhan. Padahal kita lihat ya teman-teman. Di ayat ini dikatakan, ia tidak menjadi lelah. Tuhan tuh nggak bisa capek. Tuhan itu nggak kehabisan tenaga, nggak kehabisan kekuatan. Dia tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dan bukan cuma Tuhan itu nggak bisa capek, tapi ayat 29, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Nah ini teman-teman, dia memberikan kekuatan. Dia yang memampukan kita untuk menjadi kuat. Kadang-kadang tuh ya orang pinginnya tuh cepet-cepet gitu ya teman-teman. Lalu kalau nggak cepet terjadi, lemes gitu, gampang menyerah. Misalnya kita lagi berdoa buat sesuatu atau buat seseorang gitu, dan kita minta kepada Tuhan, tolong Tuhan, tolong ubahkan Tuhan situasi saya, Tuhan masa depanku, Tuhan orang ini, Tuhan orang tuaku misalnya, anak belum punya anak ya teman-teman, adikku, temanku, pacarku, pasanganku, seperti itu. Ubahkan Tuhan. Tapi baru minta berapa lama kita udah lemes. Percumalah, tidak terjadi. Nah, teman-teman, kita tuh perlu kekuatan yang dari Tuhan. Untuk tetap bertahan mengharapkan pertolongan Tuhan, mengharapkan penggenapan janji Tuhan. Dari mana asalnya? Kekuatan itu bukan dari diri kita sendiri. Kita menjadi kuat ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kekuatan datang ketika kita berharap kepada Tuhan. Nah, gimana caranya supaya terus? Jadi bukan caranya itu bukan hari ini kalian dengar firman Tuhan, udah ya sekarang kalian kuat ya. Nah, ini kekuatan yang hari ini dipakai terus ya teman-teman buat 10 tahun ke depan. Enggak seperti itu. Tapi cara yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah lewat doa dan lewat firman-Nya. Doa, teman-teman, itu membentuk hati kita. Doa itu nggak mengubah Tuhan, tapi mengubah kita. Mengingatkan kita lagi bahwa kita berharap kepada Allah yang mendengarkan doa-doa kita. Kepada Allah yang mengasihi kita, gitu, yang memperhatikan kita. Doa itu bikin hati kita jadi lembut untuk menerima apapun yang akan Allah lakukan dalam hidup kita. Dan firman, nah kayak hari ini ya teman-teman ya, kita baca Yesaya pasal 40, di ayat-ayat terakhir dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Lalu kita lihat ayat-ayat sebelumnya, oh ternyata Tuhan itu maha kuasa. Oh ternyata Tuhan itu mengasihi aku. Oh ternyata Tuhan itu pasti akan datang menolong. Oh ternyata begini. Itu semua kita tahu dari firman Tuhan.
Orang yang nggak pernah baca firman, nggak mau merenungkan firman, pasti lemes hidupnya, teman-teman. Karena nggak ada sumber kekuatan. Jadi dua hal ini, doa dan firman Tuhan, ini harus jalan bareng-bareng. Harus kita lakukan terus. Kapan? Apakah seminggu sekali di gereja? Bukan. Apakah seminggu 2 kali di gereja dan di komsel? Enggak, tapi setiap hari. Setiap hari kita membangun persekutuan dengan Tuhan dan kita akan jadi orang-orang yang kuat. Aku ingat cerita ini ya teman-teman, waktu Tuhan Yesus bayi, lalu dia dibawa ke bait Allah untuk diserahkan kepada Allah sesuai hukum Taurat, anak laki-laki umur 8 hari harus diserahkan kepada Allah. Dan di sana Maria dan Yusuf bertemu dengan orang yang namanya Simeon. Simeon ini menanti-nantikan kelepasan bagi Israel. Israel itu sudah dilepaskan pada saat mereka kembali dari pembuangan ya. Jadi seperti yang tadi aku bilang itu lewat padang gurun dan sebagainya. Dari Babel kembali ke Israel. Tapi ada satu kelepasan yang belum terjadi. Raja yang dijanjikan Tuhan, raja yang benar itu yang keturunan Daud itu belum datang. Dan Simeon menanti-nantikan janji Tuhan itu. Dia sampai usia tua, teman-teman. Dia enggak capek-capek. Allah wis percuma lah enggak datang rajanya. Enggak, tapi dia menanti-nantikan itu. Dan ketika dia bertemu dengan Yesus yang masih bayi waktu itu, Roh Kudus membuat dia mengerti ini raja yang dijanjikan. Dan dia bilang, Tuhan, mataku telah melihat kelepasan yang daripada. Sampai umur tua, sampai menjelang kematiannya, Simeon tetap menanti-nantikan janji Tuhan. Ada lagi seorang ibu-ibu yang sudah tua juga bernama Hana, juga menanti-nantikan kedatangan Mesias. Dari mana mereka punya kekuatan itu? Mereka orang benar yang bersekutu dengan Allah setiap hari. Jadinya mereka nggak capek menanti-nantikan janji Tuhan. Demikian juga dengan kita, teman-teman. Kalau kita mau punya kekuatan untuk menantikan janji Tuhan, kita juga harus hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan ya teman-teman, kita tuh nggak bisa menentukan waktu kapan Tuhan harus menepati janjinya. Tadi firman Tuhan, aku singgung sedikit dalam Yesaya 40 ayat 3, ada suara yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkan jalan bagi Tuhan, luruskan jalan bagi Dia. Itu digenapi ketika Israel kembali dari pembuangan. Tapi juga ada penggenapan berikutnya ketika Israel kedatangan Tuhan Yesus. Ya, Yesus lahir, Yohanes Pembaptis menyiapkan jalan bagi dia. Tapi juga akan ada penggenapan berikutnya ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput umatnya. Jadi kita nggak ngerti nih kapan Tuhan akan melakukan hal-hal ini. Pada waktu Tuhan Yesus datang, nggak ada yang nyangka. Maksudnya lahir di Israel ya, nggak ada yang menyangka. Nanti ketika Tuhan Yesus datang kembali, itu juga Tuhan bilang seperti pencuri. Tapi orang-orang yang siap, orang-orang yang menanti-nantikan itu, mereka akan menerima pengenapan janji Tuhan. Nah, kita nggak bisa nentuin waktunya. Kapan ya Tuhan? Tuhan akan mengubah kehidupanku gitu. Kapan Tuhan akan menjawab doaku? Kita nggak bisa nentuin. Tapi satu hal kita bisa kuat di dalam pengharapan kita. Nah, aku akan tayangkan lagi tadi yang pertama ya teman-teman ya. Ayat yang kita baca pertama tadi. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Sekuat-kuatnya anak muda ada batasnya. Ya, teruna-teruna ini orang-orang yang masuk militer ya teman-teman. Jadi cowok-cowok gagah pilihan gitulah. Tapi mereka juga punya batas kekuatan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, tekun dalam doa, setia baca firman Tuhan, mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tadi teman-teman kita sudah lihat firman Tuhan bersama-sama, penderitaan, kesusahan, perjuangan itu enggak selama-lamanya. Pasti ada akhirnya.
Tapi kasih Tuhan bagi kita itu kekal. Tuhan pasti akan melakukan janjinya, akan menggenapi firman-Nya. Karena firman Tuhan itu nggak akan gagal. Manusia ada waktunya hidup dan dia akan berlalu, tapi Tuhan itu kekal dan dia akan menjalankan rencananya. Kemudian Tuhan kita itu maha kuasa. Dan yang terakhir, dia sanggup memberi kekuatan kepada orang-orang yang berharap kepada dia.